Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai submateri protista, ya. Faktor-faktor yang menyebabkan dan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jika minggu kemarin kita membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hari ini kita akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan. Untuk presenter yang terbaik yaitu di kelompok 2. Ini adalah manfaat bagi kalian yang mempelajari mengenai reproduksi tumbuhan, agar kalian dapat menganalisis berbagai cara reproduksi pada tumbuhan dan juga kalian dapat menelaah masalah yang menyebabkan tumbuhan gagal berbuah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Jika menyenangkan, bagian mananya yang menyenangkan menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Syarifatun Nadia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Pakuan Bogor. Hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, pukul 09.30 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu SMK Negeri 1 Patok Besi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semoga kalian semuanya tetap sehat, ceria, dan berbahagia. Jangan lupa ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Aji dan dipimpin doanya ya. Komando, saya Mulali. Duduk siap. Gerak. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Amin. Duduk istirahat. Gerak. Terima kasih. Ya, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, sehat-sehat sekali kelas ini ya. Ya, untuk memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin lagi, Ajidan. 1, 2, 3.
Silahkan duduk. Nah, sekarang silahkan kalian lihat ke depan. Ini gambar apa? Ya, emping melinjo ya. Nah, kalian pernah memakan emping melinjo tidak? Ya. Pernah. Apakah melinjo memiliki bunga? Ya, melinjo itu sebenarnya bukan punya bunga ya. Jadi melinjo itu tidak menghasilkan bunga dan juga buah sejati. Yang ada itu adalah sebenarnya biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging. Jadi melinjo itu tidak seperti bunga yang biasa kita lihat ya. Jadi dia itu bunga dan buahnya tidak sejati. Kenapa? Karena melinjo itu adalah tidak termasuk tumbuhan yang berbunga. Mengerti ya? Ya. Jika minggu kemarin kita membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hari ini kita akan membahas mengenai reproduksi pada tumbuhan. Tadi juga di awal sudah dibacakan ya sama kalian. Oke, selanjutnya ini adalah manfaat bagi kalian yang mempelajari mengenai reproduksi tumbuhan. Bisa kalian baca di depan agar kalian tahu cara perkembangbiakan tumbuhan dari cara generatif maupun vegetatif, kemudian mulai dari akar hingga cara penyerbukannya dan juga cara berbunga maupun berbuahnya ya. Selanjutnya manfaatnya yang kedua itu untuk kalian adalah menjaga dan merawatnya agar lingkungan kita menjadi indah, udara sejuk dan memelihara tanaman itu agar tidak punah ya. Jadi ini adalah manfaat untuk kalian dalam mempelajari reproduksi tumbuhan. Selanjutnya ini adalah tujuan pembelajarannya. Agar kalian dapat menganalisis berbagai cara reproduksi pada tumbuhan dan juga kalian dapat menelaah masalah yang menyebabkan tumbuhan gagal berbuah. Kenapa Ibu hanya memberi reproduksi pada tumbuhan saja materinya, tidak dengan hewan? Karena sekali lagi kita adalah sekolah SMK Pertanian, jadi kita berfokus hanya kepada tumbuhan saja ya. Mengerti sampai sini? Oke. Selanjutnya silahkan kalian perhatikan gambar di depan ini. Apa yang terjadi dengan bunga tersebut? Bunganya rontok ya, bunganya gugur ya, betul sekali. Ya, ini adalah masalah penyerbukan ya. Jadi si masalah penyerbukan ini salah satu contoh penyebab tumbuhan gagal berbuah ya. Karena tadi di tujuan pembelajaran juga kita akan menelaah tentang penyebab tumbuhan itu gagal berbuah ya, salah satunya. Jadi ini adalah salah satu contoh penyebab tumbuhan gagal berbuah. Kenapa? Karena gugurnya bunga ini dikarenakan lebah dan hewan penyerbuk ini seringkali enggan mencari nektar atau madu ya. Jadi saat cuaca dingin berangin seperti itu biasanya lebah enggan keluar seperti itu, menjadi menyebabkan si bunganya rontok karena tidak terjadi penyerbukan. Sampai sini paham? Ya, oke. Nah, untuk kelanjutan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagi kelompok ya kalian. Satu kelompoknya berisi 5-6 orang. Ibu bagi sekarang ya, langsung. Ya, kelompok 1 itu ada Zidan, Fajar, Majid, kemudian Aksai dan Wawan. Selanjutnya kelompok 2 itu ada Robi, Fahmi, Muhyiddin, Diva, Tatang dan Ramadan ya. Kemudian kelompok 3 ada Asep, Lukman, Ahmad, Saiful, Amir dan juga Dendi. Oke? Dan kelompok terakhir itu ada Rizky, Riyadi, kemudian Wisnu, Reza dan juga Hendy. Nah, sekarang silahkan kalian duduk per kelompok yang sudah Ibu sebutkan tadi. Silahkan.
sudah duduk dengan kelompoknya? Ya, Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Silahkan semuanya perhatikan dulu ke depan. Di sini sudah ada keterangan LKPD-nya ya. Kemudian kalian buka halaman selanjutnya, itu berisi soal-soal atau masalah-masalah yang biasa terjadi di perkebunan kita, oke? Silahkan kalian baca di depan, lihat di depan. Kalian akan melakukan studi literatur untuk menjawab permasalahan melalui e-diktat yang akan Ibu bagikan melalui grup ya. Selanjutnya kalian juga boleh membrowsing internet jika masalah yang ada di LKPD ini ternyata jawabannya tidak ada di e-diktat. Seperti itu, mengerti? Ya. Selanjutnya di sini itu ada 4 kasus atau 4 masalah yang akan kalian analisis ya. Jadi kalian menganalisis masalah-masalah yang sudah Ibu berikan di sini. Kemudian kalian lakukan studi literatur untuk mencari jawabannya. Setelah itu kalian diskusikan jawaban yang paling tepat yang mana. Setelah mendapatkan jawaban yang paling tepat, kalian isikan jawabannya di halaman ini ya. Sampai sini mengerti tidak? Oke. Ibu beri waktu 30 menit, cukup tidak? Ya, silahkan dimulai sekarang. Ya, selagi kalian berdiskusi, Ibu akan melakukan observasi untuk kerja kelompok kalian dan juga untuk nanti saat kalian presentasi ya. Apakah semuanya sudah selesai? Ya, jika sudah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Urutan kelompoknya Ibu yang menentukan, tidak apa-apa? Ya, urutan kelompok yang presentasi, yang pertama itu kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, kemudian kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Ya, oke. Selanjutnya terakhir kelompok 4 ya, Hendi ya. Ya, silahkan kepada presenter pertama, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Apriasa. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal yang ada di lembar ini. Kasus pertama, Pak Jono adalah seorang tukang kebun. Di kebunnya terdapat tanaman buah yang produktif dalam 1 tahun sekali, namun tidak menghasilkan apapun di tahun selanjutnya. Fenomena ini dikenal sebagai biennial berry. Apakah hal tersebut dapat dihindari? Jika iya, bagaimana caranya?
Kasus pertama akan dijawab oleh Asep. Ia dapat dihindari memakai metode pengurangan buah dan secara manual setiap tahunnya. Ini merupakan percepatan dari proses alami windrow, di mana tanaman membutuhkan buah yang berlebihan. Terima kasih kepada Asep. Dapat merangsang pertumbuhan batang dan tunas-tunas baru pada tanaman. Tetapi pemangkasan yang berlebih dapat membuat bakal buah dan bunga ikut terpotong. Bagaimanakah cara terbaik memangkas tanaman? Apakah keuntungan pemangkasan dengan cara tersebut? Kasus 2 akan dijawab oleh Saudara Lukman. Cara terbaik untuk memangkas adalah dengan mengangkat kayu yang mati, sakit dan ditambah dengan cabang yang mengarah ke dalam. Tujuannya ialah agar tanaman bisa menumbuhkan batang baru yang mengarah keluar sehingga buah yang dihasilkan matang dengan sempurna. Terima kasih kepada Saudara Lukman. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah presentasi. Silahkan dilanjutkan oleh kelompok 1. Mangga ke depan semuanya. Ya, semua kelompok sudah selesai presentasinya ya. Dari pemaparan materinya semuanya sudah bagus, sudah mencukupi untuk pengetahuan baru kalian ya. Untuk presenter yang terbaik yaitu di kelompok 2. Nanti ya semuanya kalem-kalem ya. Untuk kelompok 2 nanti silahkan ke kantor ya. Ibu akan memberikan rewardnya di kantor saja, oke? Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan materi. Silahkan lihat ke depan semuanya, perhatikan ya. Ini adalah masalah-masalah yang Ibu cantumkan di LKPD tadi ya. Yang pertama itu adalah masalah yang menyebabkan tumbuhan gagal berbuah. Yang pertama ada biennial bearing ya. Itu adalah pohon yang kehabisan tenaga karena sudah berbuah secara maksimal di tahun sebelumnya. Jadi pada tahun berikutnya si pohon ini tidak mampu berbuah lagi atau berbuahnya hanya sedikit saja. Seperti itu ya. Mengerti? Oke. Nah, biennial bearing ini dapat dihindari memakai metode pengurangan buah dengan cara manual setiap tahunnya. Jadi si pohonnya itu kita kurangi buahnya atau dipetiki ya beberapa agar buahnya pohonnya tidak terlalu ekstra kerjanya ya. Jadi pada tahun berikutnya dia tetap bisa berbuah seperti itu, oke? Selanjutnya ini adalah pemangkasan yang salah ya. Masalah yang kedua itu adalah pemangkasan yang salah ya.
Nah, pemangkasan yang berlebihan dapat membuat bakal buah dan juga bunga ikut terpotong. Jadi, memangkasnya itu harus kayu yang mati ataupun yang sakit dan juga ditambah dengan cabang yang mengarah ke dalam. Ya, jadi jangan sembarangan memangkas pohon ya. Kemudian tujuannya agar tanaman bisa menumbuhkan batang baru yang mengarah keluar, sehingga buah yang dihasilkan matang dengan sempurna. Sampai sini paham? Jadi lain kali jangan asal potong ya, nanti di kebun ya. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah kondisi tanah. Ya, pemupukan yang tidak tepat ini dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman buah menjadi lemah ya. Dan membuat buah dan bunga menjadi rontok, itu juga dapat menjadi masalah ya. Jadi solusinya kalian bisa menggunakan kompos ataupun pupuk kandang yang biasa kalian kumpulkan itu ya, dengan kualitas terpercaya untuk menyuburkan tanahnya. Selanjutnya pupuk alami ini juga melepaskan nutrisi dalam jumlah yang stabil ya, kemudian memperbaiki struktur tanah dan merangsang pertumbuhan. Dan ini untuk masalah yang terakhir, yaitu masalah penyerbukan ya. Bisa menggunakan solusinya, kalian bisa menggunakan pita lemak sebagai perangkap hama di antara batang pohon, atau kalian dapat menanam beberapa tanaman lain yang mengundang serangga bermanfaat untuk datang ya. Kemudian untuk burung dan kelelawar yang biasa menjadi hama juga, kalian bisa menggunakan jaring-jaring di sekitar kebun buah agar hama tidak bisa mendekati pohon. Sampai sini mengerti? Ya. Sampai materi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Berarti sudah mengerti semuanya ya? Ya. Berarti harusnya tidak ada lagi pertanyaan di luar ini ya. Kemudian untuk materi reproduksi pada tumbuhan yang lainnya bisa kalian baca di ediktat yang ibu kirimkan ya. Itu hanya materi dasarnya saja untuk kalian, tapi jangan lupa dibaca ya. Jangan sampai udahlah biarin aja nanti lagi bacanya, jangan seperti itu ya. Siap untuk membacanya? Ya. Oke. Selanjutnya, ada yang dapat mengemukakan apa kegiatan kita hari ini? Saya izin menjawab Ibu. Iya, Adendi. Hari ini kita mempelajari masalah yang mungkin terjadi pada reproduksi pada tumbuhan dan cara penyelesaiannya. Oh iya, hari ini kita mempelajari masalah pada reproduksi tumbuhan dan cara penyelesaiannya. Ada lagi yang lain? Ya, Hendy. Hari ini kita juga dapat mempelajari macam-macam reproduksi pada tumbuhan. Ya, hari ini kita mempelajari macam-macam reproduksi pada tumbuhan ya, yang tadi kalian sudah baca pada ediktat. Oke. Karena hari ini pembelajarannya sudah selesai, mohon maaf belum selesai ya, masih ada evaluasi. Ibu akan kirimkan linknya melalui grup, oke? Silahkan kalian buka. Ibu akan beri waktu 5 menit cukup ya, hanya 5 soal. Oke. Linknya ini ya, bisa kalian akses melalui grup juga. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur. Jangan sampai ada yang menyontek.
Waktunya sudah selesai. Apakah sudah selesai juga mengerjakannya? Ya. Ibu mau bertanya nih, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Jika menyenangkan, bagian mananya yang menyenangkan menurut kalian? Saat mencari informasi baru. Ya, oke. Kemudian tadi ada yang menjawab juga saat presentasi, katanya ya, menyenangkan. Ya, terima kasih. Jika hari ini menyenangkan, alhamdulillah sekali. Ya, berarti pembelajaran hari ini masuk ya. Ilmu pengetahuannya masuk ya, bertambah ya. Oke. Ya. Kemudian Ibu akan menginformasikan pembelajaran selanjutnya itu mengenai limbah ya. Jika hari ini reproduksi pada tumbuhan, minggu depan itu mengenai limbah. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai ya. Silahkan untuk menutup pembelajarannya, dipimpin doa oleh Aji dan ya. Halo, saya Ali. Iya. Belajar memberikan cara bernafas mulai. Selesai. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Oke. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, sehat selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Someone to love like that, like that, like that. I like that. We left till we cry to keep our love intact. Take a ride, turn them back so we can save on gas. Never thought I would find someone to love like that, like that, like that. I like weekends, never leaving our bed. Office to the night ends, baby we can sleep in. Late into the morning, kiss you on the cheek, and baby that's a reflex. Fly, I could fall, I know you got my back. Never thought I would find someone to love like that, like that, like